Papua, dari pinggiran menjadi pusat gravitasi baru Indonesia. Jika saya menyebut kata Papua, apa bayangan pertama yang muncul di kepala Anda? Hutan lebat yang tak tersentuh, konflik berkepanjangan, ketertinggalan yang seolah abadi. Tahan bayangan itu sejenak. Karena dalam beberapa menit ke depan, kita akan merobek citra lama Papua dan menggantinya dengan sebuah realitas baru, realitas yang ditopang data 2024 dan 2025. Bukan janji kosong. Papua hari ini tidak lagi sekadar wilayah timur yang jauh. Papua sedang berubah menjadi pusat gravitasi baru ekonomi dan ekologi Indonesia, bahkan dunia. Ini bukan cerita romantis. Ini cerita angka. Saat ekonomi nasional tumbuh di kisaran 5%, Papua Barat mencatat pertumbuhan ekonomi 20,8% pada ke-2024. Bukan typo. Ini lonjakan ekstrem yang melampaui banyak negara berkembang di Asia. Hari ini, kita tidak membahas Papua sebagai masalah nasional, tapi sebagai aset strategis yang sedang bangkit. Kita akan bicara tambang tembaga raksasa yang kini mayoritas milik Indonesia. Kita akan bicara logistik yang memangkas harga semen dari 2 juta rupiah menjadi Rp50.000. Dan kita akan bicara manusia Papua yang kini bukan hanya buruh, tapi insinyur, manajer, bahkan CEO startup. Inilah kisah transformasi, dan semuanya bermula dari perubahan paradigma radikal, membelah untuk menyatukan arsitektur baru Papua. Mari kita jujur pada sejarah. Selama puluhan tahun, Jakarta mencoba mengelola Papua, wilayah seluas lebih dari 400.000 km². Hampir 3 kali Pulau Jawa dengan hanya 1 atau 2 provinsi. Secara manajerial, ini mustahil. Maka periode 2022 sampai 2024 menjadi titik balik pemekaran daerah otonomi baru (DAB). Hari ini Papua tidak lagi 2 provinsi tapi 6. Papua Induk di utara, Papua Selatan di Merauke, Calon Lumbung Pangan Papua Tengah di Nabire. Rumah tambang emas dan tembaga Papua Pegunungan di Wamena, jantung budaya Pegunungan Papua Barat di Manokwari, Papua Barat di Sorong, Gerbang Raja Ampat. Kritikus menyebut ini politik belah bambu. Namun data menunjukkan sebaliknya. Negara justru hadir lebih dekat. Dampak paling nyata, serapan anggaran. Pada 2025, untuk pertama kalinya, dana otsus di beberapa provinsi baru tersalurkan hingga 100%. Artinya uang tidak lagi mengendap di bank, tapi berputar di pasar lokal di Wamena, Nabire, dan Merauke. Analisisnya jelas, pemekaran bukan solusi instan, tapi ia memperpendek jarak antara negara dan warga, dan itu krusial di wilayah ekstrem seperti Papua. Eksperimen demokrasi Papua, keistimewaan politik, Papua tidak disamakan dengan daerah lain dan itu disengaja. Jika Aceh punya partai lokal, Jogja punya sultan, maka Papua punya jalur pengangkatan DPRK. Dalam Undang-Undang Otsus Jilid 2, 25% kursi DPRK diisi melalui mekanisme adat, bukan pemilu mahal. Ini bukan kemunduran demokrasi, tapi affirmative action politik. Kenapa penting? Karena sistem satu orang satu suara sering menyingkirkan masyarakat adat lewat politik uang dan dominasi pendatang. Dengan jalur ini, kepala suku, tokoh perempuan, dan tokoh agama bisa hadir di parlemen tanpa harus bangkrut kampanye. Di saat yang sama, dana otsus naik dari 2% ke 2,25% DAU nasional. Tapi ini bukan cek kosong. Dana itu dikunci, minimal 30% untuk pendidikan, minimal 20% untuk kesehatan. Pemda tidak lagi bebas memoles kantor bupati. Negara memaksa dengan cara teknokratik agar uang benar-benar turun ke rakyat. Anomali pertumbuhan, Papua dan raksasa ekonomi baru. Mengapa pertumbuhan Papua Barat bisa tembus 20,8%? Jawabannya, hilirisasi. LNG Tangguh Train 3 kini beroperasi penuh. Papua Barat tidak lagi sekadar gali dan jual. Di Papua Tengah, Grasberg pada 2025 menegaskan posisinya sebagai tambang tembaga terbesar kedua dunia, dengan produksi lebih dari 816.000 ton per tahun. Bedanya dengan masa lalu, kini mayoritas keuntungan masuk ke negara lewat Mind ID, dan masa depan tidak berhenti di emas dan tembaga. Dunia butuh nikel dan kobalt untuk baterai kendaraan listrik. Cadangan kelas dunia itu ada di Papua, termasuk di Pulau Gag dan Papua Tengah. Ditambah satu kartu truf lain, karbon. Hutan dan gambut Papua adalah Amazon Asia. Dalam era perdagangan karbon, hutan yang berdiri bisa lebih bernilai daripada tambang. Analisis strategisnya, Papua adalah satu dari sedikit wilayah di dunia yang memiliki mineral kritis plus hutan karbon plus ruang pangan dalam satu paket geografis. Logistik, saat geografi tak lagi menjadi takdir, kekayaan tidak berarti tanpa akses. Dulu, satu sak semen di Puncak Jaya bisa 2 juta rupiah. Bagaimana mau bangun rumah? Bagaimana mau maju? Inilah peran Trans Papua. Ruas Jayapura Wamena kini dikebut, termasuk segmen ekstrem Mambramo Elelim. Target aspal tembus akhir ke 2026.
Dikombinasikan dengan tol laut dan jembatan udara, biaya logistik turun drastis. Hari ini, harga semen di pegunungan bisa ditekan ke Rp50 kurang 60 ribu. Masih mahal, tapi penurunan 75% adalah revolusi ekonomi. Analisisnya sederhana, menurunkan harga logistik di Papua sama dengan menaikkan pendapatan real rakyat tanpa menaikkan gaji. Manusia Papua, generasi emas yang sering dilupakan. Narasi bahwa sumber daya manusia Papua tertinggal mulai runtuh. IPM 2024 menunjukkan pertumbuhan pendidikan di Papua Pegunungan mencapai 1,83%, di atas rata-rata nasional efek kacap. Lebih dari 3.000 anak Papua kuliah lewat LPDP afirmasi dan beasiswa adik. Di Papua Youth Creative Hub, anak muda Papua merakit laptop, membangun aplikasi, mengelola usaha peternakan modern. Ini bukan pencitraan, ini bukti bahwa akses mengalahkan stigma, tantangan nyata, dan solusi yang berjalan. Papua bukan tanpa masalah. Korupsi kini dijawab dengan MCP-KPK. Skor Papua 73,68% pada 2025 belum sempurna, tapi transparansi mulai dipaksa. Pendidikan pedalaman dijawab dengan sekolah berpola asrama, mendekatkan siswa ke fasilitas. Lingkungan dijawab dengan pengakuan hutan adat, seperti di Sorong Selatan. Pembangunan tidak lagi menghapus adat, tapi mengakui tuan rumah. Penutup, Fajar dari Timur. Papua hari ini berada di titik kritis sejarah. Jika desain besar RITP 2022-2041 berjalan konsisten, kemiskinan Papua ditargetkan turun ke 5% pada ke 2041. Papua bukan lagi beban, Papua adalah harapan, bukan lagi masa lalu kelam, tapi matahari terbit dari timur menuju Indonesia emas ke 2045. Pertanyaannya kini bukan, bisakah Papua maju? Tapi, apakah kita cukup konsisten untuk tidak mengulang kegagalan masa lalu? Terima kasih sudah menyimak Inside Daily. Like, share dengan bangga, dan sampai jumpa di episode berikutnya.